Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua penerus risalahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib naik mimbar, perkenankan kami membacakan beberapa maklumat yang datangnya dari DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan. Yang pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 24 April 2026 berjumlah Rp7.293.500. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada semua jamaah yang telah memberikan infak dan sedekahnya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Selanjutnya kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu agar mengisi shop yang masih kosong, meluruskan dan merapatkannya. Dan juga kepada jamaah yang membawa HP, ponsel agar dinonaktifkan sementara atau di silent. Untuk pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2026 atau 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bertindak sebagai khatib dan imam Bapak Ustadz Joko Juwono dan sebagai muadzin Bapak Triyono. Lalu info kajian dari DKM Al-Haqqul Mubin akan mengadakan kajian tematik yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 waktu ba'da zuhur dengan pembicara Ustadz Kiai Haji Aang Kunevi SPD dan dengan tema keikhlasan dan pengorbanan. Demikian maklumat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Islam ad-dina wa nidhaman yahdi bihin nasa ila siratim mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadatan takunu lana fil jinani kang jam ma'rufa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi udiya fi sabilil haqqi idzan sadida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in, an umrihi fima afnah, man an ilmihi ma umila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jasadihi fima aflah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa ala
syahidin minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan yang utama, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang kepada kita, serta kita senantiasa mendekatkan diri taqarrub ilallah dengan amal-amal baik tentunya, sehingga dengan demikian semoga Allah ridho kepada kita lantaran kita ridho kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan dan sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah di jalannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mendapat amanat untuk menyampaikan satu tema, yakni amalan mulia di bulan haram. Perlu kita ketahui bahwa dalam bilangan tahun yang telah diciptakan oleh Allah terdiri dari 12 bulan. Namun Allah berfirman, minha arba'atun hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan haram. Yang 3 berurutan, yang 1 misah. Yang berurutan adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara yang misah adalah bulan Rajab. Dan kita sekarang sudah berada pada tanggal 20 Zulqa'dah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, banyak amalan-amalan mulia yang bila kita lakukan senantiasa Allah akan ridho kepada kita. Baru saja kita dididik di bulan Ramadan, yang tentunya kebiasaan bulan Ramadan masih tersisa pada diri-diri kita sekalian, yakni seperti sholat berjamaah di masjid, tadarus atau tilawah Al-Quran, zikir senantiasa kita lakukan pagi dan petang karena kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta banyak amalan-amalan lain yang bila kita lakukan di bulan haram ini maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang lainnya, sedekah jariyah dan lain-lain sebagainya, karena kita menginginkan ridhonya Allah senantiasa mengiringi kita dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apabila perbuatan baik atau kebajikan, amal ibadah yang kita lakukan senantiasa kita dawamkan, kita rutinkan, di samping kita sholat berjamaah di masjid pada 5 waktu, maka kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnah yang bisa dan mampu kita lakukan, agar apabila ada kurangan di sholat fardu yang kita lakukan, maka akan ditambah dengan kesempurnaan sholat sunnah-sunnah kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, waktu berlalu begitu cepat, sehingga sekarang sudah berada di bulan Zulqa'dah tanggal 20. Dengan arti kata lain, 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keutamaan bulan Muharram yang hanya 4 bulan ini tidak dapat kita dapatkan sepanjang tahun, kecuali hanya 4 bulan yang dimana kesempatan diberikan seluas-luasnya oleh Allah kepada kita agar kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
Karena waktu yang berikan oleh Allah kepada kita sangat-sangat terbatas. Belum tentu sampai 4 bulan haram kita lalui, kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana ini. Padahal kalau Allah sudah memanggil kita untuk kembali, tiada lagi kesempatan untuk kita berbuat sebagaimana yang Allah telah beri kesempatan kepada kita sewaktu masih hidup di dunia. Kalau bulan Zulqa'dah ini kita mampu mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, seiring dengan perjalanan waktu, bahwa sebaik-baik kita adalah apabila pada hari ini lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik pada hari ini. Maka harus ada peningkatan setiap saat agar kita selalu dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan depan, bulan Zulhijjah, maka ada satu puasa sunnah, yakni yang dimana jamaah haji sedang wukuf di Arafah tanggal 9, maka kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Dan nanti di bulan Muharram, bulan depannya adalah ada puasa sunnah lagi, yakni 10 Muharram, yang biasa dilakukan oleh orang-orang dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka di Madinah sudah ada kebiasaan orang puasa 10 Muharram. Namun Nabi bertanya, ada apakah gerangan puasa 10 Muharram bagi kalian? Maka dijawab bahwa 10 Muharram adalah hari-hari yang dimana Allah senantiasa memberikan kebaikan. Maka Nabi menjawab, kalau gitu, kalau tahun depan aku masih ada, kata Nabi, maka akan aku puasa mulai tanggal 9-nya, yakni Tasu'a dan Asyura, untuk membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selain kita dianjurkan untuk senantiasa beramal dengan amalan utama di bulan yang suci, yang mulia ini, maka perlu kita garis bawahi, kita perlu merenung sejenak bahwa kehidupan kita hanyalah terbatas kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil ke hadiratnya. Padahal kalau sudah dipanggil, kesempatan untuk berbuat adalah sudah tidak mungkin lagi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, seandainya apabila kematian telah datang, maka kalian semua akan lari daripadanya. Artinya tidak ada satupun orang yang sudah siap untuk mati, karena rata-rata bekal yang disiapkan adalah sangat minim. Oleh karenanya, sebelum kesempatan itu datang kepada kita, yuk kita renungkan apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. La tajulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan melangkahkan kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang umur, digunakan untuk apa sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita diberikan umur, tentunya itu sebagai kesempatan untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umur kapan saja bisa berakhir, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita manusia tidak ada kekuatan untuk menolak apabila ajal sudah datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi dijelaskan an ilmihi ma umila bihi, yakni tentang ilmu yang kau dapatkan, kau gunakan untuk apa,
kita diwajibkan untuk mencari ilmu syar'i. Maka kajian demi kajian mari sama-sama kita hadiri sehingga ilmu itu sampai kepada diri kita. Dan setelah kita dapatkan ilmu maka wajib kita amalkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang kita cari adalah ridhonya Allah. Sehingga kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka apapun yang kita lakukan akan senantiasa berakibat baik. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang harta. Kau dapatkan dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Soal harta itu ada dua pertanyaan, didapatkan dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Oleh karenanya yang kita cari adalah yang halalan thayyiban, adalah yang halal dan yang baik. Dan dari rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah, maka jangan pelit-pelit kita untuk berinfak sedekah kepada sesama. Sehingga apabila itu yang kita lakukan, maka pertanyaan tersebut akan terjawab dengan sendirinya. Yang terakhir, yang keempat kata Nabi adalah an jasadihi fima aflah, tentang jasad yang telah aku berikan, yang telah Allah berikan. Kau gunakan untuk apa hingga binasa? Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita sekarang masih merasa gagah, masih merasa kuat. Satu saat nanti, bila usia kita sudah semakin menua, maka kekuatan fisik akan semakin berkurang. Pada saat itulah segala sesuatunya berat untuk dilakukan. Oleh karenanya, selagi kita masih energik jasad yang kuat ini, senantiasa mari sama-sama kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah, apalagi di bulan yang haram ini, sehingga setiap kebaikan dilipat gandakan. Namun jangan sampai kita terjerumus kepada maksiatan yang dibisik-bisikan oleh syaitan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa mengumpulkan, melakukan, menjalankan amal-amal mulia di bulan yang haram ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita sadar bahwa nikmat hidup adalah luar biasa yang tidak bisa diuangkan, dihitung dengan materi, dan secanggih apapun ilmu atau alat yang ada pada diri kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan kenikmatan yang ada itu sehingga kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan atau jurang kebinasaan. Semoga sekali lagi Allah senantiasa membimbing diri-diri kita untuk dapat mencapai kehidupan yang husnul khotimah insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.